2 pekan lagi timnas Indonesia akan menghadapi China di laga krusial demi menjaga mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu apakah skuad yang akan dibawa Patrick Kluivert melawan China nanti tak jauh berbeda saat Indonesia mengalahkan Bahrain? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Bung Erwin, selamat malam. Selamat malam Megan, selamat malam pemirsa Metro TV. Ya, Bung Erwin, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai timnas begitu susunan pemainnya, saya ingin tanya pendapatnya dulu mengenai penunjukan Simon Tahamata ya sebagai head of scouting. Apakah memang ini dibutuhkan untuk pemain kita, untuk timnas kita, Bung Erwin? Saya sih mencoba untuk mengambil sisi positifnya ya. Paling tidak Patrick Kluivert serta para asistennya punya mata yang memang ditugaskan khusus untuk menjadi scouting, mencari pemain. Baik ini di Indonesia dan terutama pemain-pemain yang ada di diaspora yang bermain di luar negeri, terutama di Eropa. Karena kalau kita lihat Simon Tahamata lama menjadi pelatih akademi Ajax Amsterdam, tentu harapannya punya koneksi, lebih punya akses untuk mengamati ataupun mencari pemain yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Oke, baik, kita tunggu nanti kira-kira siapa saja yang akan menjadi bakat-bakat baru begitu untuk pemain untuk timnas. Bung Erwin, ada kabar baik jelang training camp dalam persiapan melawan China, yaitu Kevin Dix sudah mulai pulih dan sudah terlihat berlatih dengan bola. Namun di sisi yang lain kita masih menunggu update dari cedera yang didapat dari Sandy Walsh saat melawan Vissel Kobe. Nah, apakah Mas Erwin punya update dari kedua pemain yang sama-sama di posisi bek kanan ini, Mas Erwin? Ya, update-nya pasti kurang lebih sama ya, sudah mulai pulih. Tapi yang jelas kalau misalnya salah satu tidak bisa bermain, entah itu Sandy atau Kevin gitu ya, pelatih Patrick Kluivert sudah menyiapkan nama Asnawi Mangku Alam gitu ya, pemain yang juga spesialisasi ada di posisi bek kanan dan dia sebelumnya kan juga beberapa waktu yang lalu menjadi kapten. Jadi sudah ada cadangan, sudah ada spare kalau misalnya salah satu atau salah dua pemain ini nggak bisa bermain. Kalaupun nggak bisa bermain, ya tentu kita berharap Asnawi yang menggantikan. Tapi sekali lagi masih agak lama, tanggal 5 ya. Kita tentu berharap semuanya bisa pulih. Ya, Bung Erwin, dari 32 pemain, nanti kan sudah pasti akan dikerucutkan kembali begitu ya oleh Patrick Kluivert untuk melawan China. Nah, dari gambaran Bung Erwin ini bagaimana peluang sejumlah muka-muka baru yang sebelumnya tak mendapatkan kesempatan ketika melawan Australia dan Bahrain. Nah, muka-muka baru ini bisa melawan China begitu, peluangnya seperti apa, Mas Erwin? Oke, yang sudah pasti tidak bisa bermain kan penjagoan Martin Paes serta Marcelino ya. Dua-duanya terkena akumulasi kartu, sehingga ada 7 orang pemain lagi yang akan tercoret dari skuad yang akan dibawa menghadapi China. Yang dibawa nanti ada 23. Sekarang ada 33 ya, 32 pemain. Jadi 7 orang pemain. Memang yang menarik adalah kali ini pelatih Patrick Kluivert dan para asistennya sudah memiliki waktu ketimbang waktu menghadapi Australia serta Bahrain untuk mengamati pemain-pemain khususnya yang bermain di Liga Indonesia, yang di Liga 1. Sehingga saya memperkirakan dan melihat bahwa pelatih Patrick itu memanggil pemain-pemain Liga 1 yang tadinya nggak masuk di pertandingan menghadapi Bahrain serta Australia ketika dia debut ya, ketika menghadapi Australia serta Bahrain. Sehingga pemain-pemain seperti Sayuri bersaudara, ada Egy kembali ke timnas, Stefano Lillipali yang posisinya kurang lebih mirip dengan Marcelino yang sudah pasti tidak bisa bermain, itu dipanggil ya. Jadi ada kemungkinan juga pemain-pemain seperti Reza juga kiper ataupun Septian Bagaskara ini ada kemungkinan masuk atau malah tercoret gitu. Karena apa? Pertandingan lawan Cina ini sangat krusial ya. Lawan Cina habis itu lawan Jepang. Lawan Jepang tentu lebih berat dibanding lawan Cina. Jadi Cina ini pertandingan krusial yang mutlak harus dimenangkan Indonesia kalau mau melaju ke babak berikutnya. Jadi untuk pemain-pemain debutan itu biasanya rawan tercoret posisinya kecuali kalau mereka tampil sangat istimewa ketika latihan sebelum pertandingan lawan Cina ya. Sebelum pertandingan ketika masa persiapan di Bali, kalau mereka tampil sangat istimewa, berhasil membuat Patrick Kluivert dan pelatih asisten lainnya itu terkesan, itu peluang tentu bisa untuk masuk ke dalam 22 ya, ke dalam 22 tim ya, 22 pemain yang akan dibawa. Tapi untuk menjadi starter belum tentu juga kalau kita bicara Septian.
Saingannya Ole Romeni. Ole sudah membuktikan di 2 pertandingan lawan Australia dan Bahrain tampil sangat bagus dan menjadi solusi untuk ketajaman lini depan. Saingannya nggak main-main gitu kan ya. Iya. Jadi Reza saingannya kiper Emil, masih ada Nadeo, masih ada Hernando. Jadi debut ada terbuka, tapi peluang untuk tersisih ada juga, terbuka juga karena faktor itu tadi. Mereka kalah secara pengalaman, lalu pertandingan lawan Cina itu sangat krusial. Kalau Arhan bagaimana Bung Erwin? Ini kan Kevin Dix dan Sandy Walsh kayaknya nggak fit 100% nih takutnya. Ini bagaimana? Kalau Arhan itu kan ada di posisi sayap kiri ya, back sayap kiri gitu ya. Kalau Kevin sama Sandy kan ada di kanan. Kalau yang ditanyakan bagaimana dengan Arhan saingannya juga berat karena saingannya kan Calvin Verdong yang tampil sangat stabil dan sejauh ini bukan cuma di timnas, ketika tampil bersama klubnya di Liga Belanda, dia beberapa kali mendapatkan penghargaan Player of the Week, ya, Player of the Month juga pernah dia. Jadi kalau Arhan berat saingannya, karena di kiri juga masih ada Shane Patinama di posisi Arhan ya. Jadi dia harus bersaing dengan Calvin serta Shane Patinama. Kalau di kanan Kevin sama Sandy Walsh, saingannya adalah Asnawi. Asnawi punya peluang untuk main lagi gitu. Kalau misalnya Kevin ataupun Sandy Walsh tidak bisa fit 100% sebelum pertandingan lawan Cina. Oke, kita harus menang melawan China, tapi Martin Pas dan Marcelino nggak main nih. Dampaknya besar nggak nih nanti ketika lawan China? Cina itu secara kekuatan masih bisa ya diatasi oleh Indonesia. Saya optimis gitu ya. Tergantung bagaimana persiapannya. Kalau nggak ada Martin Pas, ya masih ada Emil ya. Emil belum pernah main untuk timnas Indonesia, tapi dia punya pengalaman bersama klubnya di Italia. Itu menjadi suatu hal yang sangat positif, sangat berharga kalau dia bisa cepat adaptasinya dengan para pemain lainnya, terutama di lini belakang. Sementara untuk posisi Marcelino, ya di situ ada Stefano Lillipali kalau misalnya mau cari pemain yang pengalaman ya. Ada juga nama Egy Maulana yang dipanggil lagi. Egy ini juga lagi bagus di Liga 1. Klubnya sedang ada di posisi 2, Dewa United. Dia juga menjadi top scorer untuk pemain lokal, 12 gol. Dari 20 pemain yang ada di daftar top scorer Liga 1, Egy itu yang paling nomor 1 sebagai pemain lokal di 12 gol. Jadi untuk posisi Marcelino pilihannya juga ada gitu. Pengaruh pasti ada ya. Tanpa ada Marcelino atau Martin, pengaruhnya pasti ada, tapi dengan pemain yang dipanggil itu saya cukup optimis bisa lah menutup kehilangan dari 2 pemain ini. Oke, baik, nanti kita akan lihat perkembangan di training camp seperti apa, Bung Erwin. Semoga sudah bisa terlihat begitu ya siapa yang akan mengisi starting line up. Terima kasih Bung Erwin sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.